Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah kita sekarang sedang di Kota Bandung. Dan mohon doanya karena Kota Bandung ini sedang PSBB, dan semoga besok acara kita pelatihan di Bandung, tepatnya di kota mana, di kecamatan mana? Andir. Pondok Pesantren Darus Sahwat. Darut Taubah. Oh iya, Darut Taubah itu sebelahnya di Darut Sahwat di Saritem, itu salah satu tempat Darus Sahwat yang terkenal di Kota Bandung. Mudah-mudahan besok acaranya lancar, diberkahi Allah dan tidak dibuyarkan oleh gugus depan Covid ya, karena sedang PSBB. Mudah-mudahan Allah meridhoi, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau ngecek ini suara saya jelas apa tidak. Saya mau centelkan di sini. Centelkan itu apa sih? Nah, ditempelkan biar saya nggak megang nih. Karena ini penting. Kalau praktisi nanti ndak ya Kak. Ini karena ijazah penting, jadi para agak di ini kan ya. Jadi ini suaranya lancar ya. Alhamdulillah, saya ini jaket saya agak gagah karena dikasih ya. Kalau beli nggak biasa, nggak gagah. Kalau berhubung dikasih ya alhamdulillah, gagah gratis. Dan saya ditemani oleh pria ganteng dari Bandung. Nah, namanya yang sebelah kanan saya Ki Afan, yang sebelahnya adalah Ki Mangku Janda. Ki Abdul Hasib yang punya channel apa itu? Abdul Hasib Official. Nggak punya kantor kok ada officialnya. Ya Rob. Baik, ayol hadirun, pada video kali ini saya mungkin kalian bertanya-tanya, Gus, karena ini ada yang kemarin bertanya, yang sering bertanya, Gus, ini Gusnya ini kalau keluar rumah dan seterusnya 1 bulan sampai 7 kali 1 bulan mungkin jarang ketemu, karena kemarin memang saya 3 tahun ini jarang bertemu keluarga ya jarang bertemu keluarga. Jadi ada beberapa praktisi itu bertanya kepada saya, Pak Gus, bagaimana cara perbentengan diri dari keluarganya itu, cara deteksi memagari keluarganya. Maka saya jawab, kalau memagari keluarga cukup niat saja, hamdalah, sholawat, baca dzikir sakron ya, dzikir sakron ketika lafaz waladhdallin surun ya, niat magri diri sendiri, surun magri tubuh keluarga kita, surun magri rumah-rumah kita. Begitu aja sebenarnya. Dan yang jadi masalah adalah sesudah kita pagri itu kan kita tentu harus pula bisa ngecek apakah keluarga kita memang betul-betul aman, kan begitu. Maka saya akan ajarkan kepada panjenengan cara teknik-teknik yang insya Allah bermanfaat. Tidak perlu kalian ngeraga sukma, karena ngeraga sukma itu mahal, pelatihannya 10 juta. Jadi nanti saya akan kasih jarak lebih ampuh dari ngeraga sukma dan lebih ampuh dari mediumisasi. Tidak perlu ilmu yang aneh-aneh, tapi coba nanti saya lebih ampuh dan lebih cepat, dan insya Allah siapapun bisa ya. Cara mendeteksi gangguan gaib dan kita dalam diri keluarga kita gitu loh, dalam jarak jauh. Jadi jarak jauh tanpa media, dalam tingkah apapun. Misalkan kita tingkah nongkrong, diam saja di sini misalkan, ngecek begini bisa. Jadi ngecek diri jarak jauh bisa. Dan tidak memakai khodam. Nah, tidak memakai khodam, tidak memakai asma, tidak memakai bidara, tidak memakai jaket. Pokoknya diam saja di dalam mobil bisa.
Dan itu yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun, kelamaan ya bertahun-tahun gitulah. Jadi caranya adalah, sebelum saya tahu caranya, saya ingin baca dulu. Ini saya mau absen dari mana saja yang hadir di sini. Saya mau baca itu. Desuwoker Abu Zada, waduh, salam. Wah lu, Bu Nita hadir lagi. Salam Blura, oh ya, waalaikumsalam Blura, Malang. Mana lagi? Soleh, ya Allah, Soleh jomblo tuh ini. Assalamualaikum Gus, Cijambi hadir. Cijambi itu mana? Cijambe. Cijambi itu mana? Ini masih di mana? Jumberu. Oh ya, Jumberu hadir. Mana ini? BSD Tangerang. Oh ya. Waalaikum Tangerang. Cau Pasuruan ini kita. Nah, Cau Kalimantan Selatan, Tanah. Oh ya, Tanah Selatan. Assalamualaikum. Lagi Tulungagung Gus. Oh ya. Cipanas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan dijauhkan Allah dari wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setelah kita memakai protokol kesehatan seperti di sebelah kanan saya ini, terlihat kan? Kita harus melakukan protokol ilahiyah, yaitu berdoa kepada Allah. Takhassantu bidzil izzati wal jabarut wa ta'asamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra da' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah panjenengan dibaca mau keluar rumah dan masuk rumah 3 kali, insyaallah dijauhkan dari wabah virus COVID-19. Amin. Kendal hadir. Oh ya, assalamualaikum Kendal. Bau rekso. Oh ya, semangat lagi Kendal. Tetap istiqomah, jangan mudah terkecoh oleh sihir-sihir kupu-kupu. Bima NTB, insya Allah NTB tanggal 24 29 kita di PWNU NTB Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan lolos pesawatnya karena sekarang ada antigen. Assalamualaikum Gus, anak tenang Solo hadir. Mana ini? Pandeglang. Assalamualaikum Pandeglang. Barakallahu fikum. Cibarusah Bekasi hadir. Oh ya, Bekasi. Selam Bekasi. Tasik mana? Oh, Tasik Malaya. Pandawa live. Oh iya, Karangasem. Pandawa selalu semangat. Terima kasih atas top kontaknya. Siapa namanya? Black Magic. Ada Black Magic kan? Condet itu mana? Jakarta Selatan. Apa yang di tempatnya Gun Fayakun itu bukan? Ya Condet kayaknya. Nah itu Pandang Ramu Lanteng hadir. Oh ya, Lampung. Salam untuk semua praktisi di Lampung. Jadi ini loh, trio ganteng namanya Ki Hasib, Ki Jenggot, dan Ki Afan. Dulu pernah ganteng ketika kontes di apa itu? Playboy. Ayo hadirun, baik, akan kita tunjukkan caranya. Jadi saya sekaligus ijazahkan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana cara membentengi, sudah saya sebutkan kan. Nah pertanyaannya bagaimana cara ngecek, loh ini sudah pagri Gus. Misalkan ini kita kebobolan enggak, ini keluarga nanti saya ngerukyah di jauh, ini sudah nangani santet ini tingkat provinsi begitu loh. Karena ini kayaknya memang tingkat santetnya terus menerus, pindah rumah terus. Karena yang diserang ini kontraktor. Nah ada yang tersindir kayaknya. Terus bagaimana ini untuk mengetahui kebobolan apa enggak? Nah gampang. Jadi saya akan ajarkan caranya. Tetap pada susunan kalimatnya hamdalah, sholawat Ibrahimiyah. Kenapa saya memakai sholawat Ibrahimiyah tidak yang lain? Walaupun pada sebenarnya sholawat ini tidak perlu ijazah. Wala yajuzu ilal ijazah.
Cuman menurut ulama fikih memang sholawat Ibrahimiyah lah yang terbaik karena redaksinya dari ketika Isra Mi'raj. Maka kita menggunakan sholawat Ibrahimiyah untuk berdoa kepada Allah dengan semua teknik. Jadi caranya kamu cukup susunan kalimatnya diingat, hamdalah, sholawat, doa kepada Allah. Doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, terus baca Yasin ayat terakhir. Contoh, saya mau deteksi rumah saya hari ini, saya di dalam mobil, kan begitu. Untuk mengetahui gangguan gaib dan tidaknya, kamu persiapkan diri. Sementara ini saya mau beri contoh. Tanganmu gini diletakkan di kanan ini. Nah, gini ya. Gini ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan kan? Terus menunduk, tarik nafas kira-kira 3 kali. Jadi tarik nafas, keluarkan mulut. Jangan ditahan. Kalau ditahan kamu tidak bisa nafas, mati. Tarik nafas, keluarkan mulut. Tarik nafas, keluarkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya baca yang lebih baik baca Fatihah, tawasul kepada guru-guru kita. Tawasul dulu kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ulama-ulama soleh khususnya yang mengijazahi. Fatihah terus kemudian. Ini saya mau ngecek nih, sekalian saya praktek mau ngecek kondisi apakah di rumah saya ada santet yang menyerang atau tidak. Ya, caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jikalau dalam rumah hamba ada indikasi serangan-serangan gaib atau sihir dari para kahin, ya Rabb, Engkaulah yang menjaga keluarga hamba. Tunjukkan kepada hamba, beritahukanlah kepada hamba, rasakanlah kepada hamba, ya Rabb, energi-energi. Tunjukkanlah jikalau memang ada energi-energi negatif, sihir-sihir yang menyerang keluarga hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus kamu fokus ke tangan kanan. Setelah fokus ke tangan kanan, kamu deteksi sekitar rumahmu. Sekitar rumah. Jadi kalau ada sihirnya bagaimana? Kalau ada sihirnya, itu kamu pasti ngerasakan di sekitar rumahmu, di depan rumah, di samping kiri rumah, di belakang rumah. Itu. Nah, kalau kamu kerasakan ketarik, nah tergantung tarikannya. Kalau tarikannya cuma kecil, misalkan gitu ya, itu sihirnya mungkin ada beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi kalau kalau keras, tiba-tiba tanganmu terangkat jubus begini, berarti itu sudah lama, setahun lebih. Jadi santet yang menyerang keluargamu itu sudah setahun lebih. Ketarik gitu. Bahkan bisa saja kamu kesurupan. Karena ketika kamu niat untuk mencari dia, dengan izin Allah ditampakkan oleh Allah, si jin-jin itu kemudian dia menghalangi kamu untuk mencari rumah si jin ini, si khodam santet ini. Makanya dia ngamuk terus kamu kesurupan. Dan itu biasa aja, saya kira biasa aja, tidak usah panik dan seterusnya. Baik, setelah itu kalau kamu misalkan ketarik tanganmu di kamar, berarti ada sosok sudah masuk kamarmu, begitu. Terus kemudian kamu ketarik ke knalpot sepeda motormu, itu mungkin motormu belum lunas. Kalau ini guyon ini, biar gak sepaneng gitu ya, tahu. Kalau ketarik ke ATM, ya memang mungkin ATM lagi kosong.
Dan itu aja intinya. Kalau kamu ketarik ke satu tempatmu itu kemungkinan wallahu alam, qul la aqulu inni alamul ghaib, saya hanya ngomong sesuai tajribah kita, dan semoga saja membantu panjenengan untuk mengecek kondisi keluarga kita. Karena terutama yang laki-laki, terutama seorang peruqyah praktisi, seorang praktisi ruqyah atau praktisi supranatural atau praktisi apapun ya, yang penting bukan praktisi dukun pijet atau dukun kunci. Insya Allah itu akan membantu Anda biidznillah untuk mengecek kondisi sekitar keluarga Anda apakah ada sihirnya atau tidak. Dan perlu ketahui cara ini adalah, ya sebentar ya, alhamdulillah sholawat terus tunjukkan ya Allah, amin. Innama amruhu, dua ayat, ayat Yasin terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wal jawab. Nah, kamu nanti arahkan, niatkan ya, bagaimana untuk mengetahui apakah rumah kita sudah ada jinnya, maksudnya kebobolan, apakah karena kita mungkin niat magri rumah ya sudah pagri kita kan, misalkan kita berdoa Nabi batas subuh kamu baca la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi barang siapa membaca 100 maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kamu yang dilindungi, dan keluargamu. Kalau enggak kamu ruqyah, kamu lindungi, bagaimana coba? Hanya kamu semata kan? Maka ini saya pernah uji coba. Orang yang di Sukorejo itu ada orang yang terkena sihir, tapi ada satu ibu itu sudah parah, laki-laki, anaknya, suaminya itu sudah parah. Ternyata ada ibu-ibu yang doa itu, tetapi tentu yang dilindungi Allah ya orang yang doa itu. Maka seorang praktisi itu tidak egois hanya melindungi dirinya, tapi keluarganya. Nah, cara yang ngecek seperti itu. Jadi nanti arahkan ke kamar. Kalau kamu ketarik misalkan begitu, nah langsung adzani kamarmu, adzani atau diusir mereka. Nah, cara ngusirnya macam-macam, bisa diadzani, bisa di buku panduan JRA itu, kemudian bisa juga dengan metode yang sudah saya sharekan, bisa jadi dengan buhur. Nah, ada buhur enggak? Buhur. Nah, buhur ya. Tadi yang ya seperti ini. Nah, buhur. Ini anak buhur. Ini diruqyah dulu, terus dibakar, terus dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya kan? Kemudian diapakan? Didiangkan, diasapi, dibakar di kamarmu itu. Kemudian didiamkan, udah tutup pintunya, dibuka, dan nanti dicek lagi dari jarak, suruh keluargamu yang di rumah ngecek lagi, udah kamu cek dari jarak jauh lagi, begitu. Nah, pertanyaannya mohon maaf, kalau kita ketarik lagi ke samping rumah bagaimana? Nah, kalau kamu ketarik berarti ada indikasi sihir sudah masuk itu. Pertanyaannya, khodamnya sudah masuk ke rumah belum? Nah, gampang saja, kalau kamu nanti ketarik berarti khodamnya sudah masuk. Yang selanjutnya, apakah keluarga kita sudah terkena sihir atau bukan? Tanya dulu. Pertama, pundak. Nah, kalau kita mungkin sering ruqyah kan jarak jauh kan, keluarga kita nggak tahu tuh apakah kena sihir apa enggak. Makanya yang pertama dia masuk kalau fotonya santetnya itu santet jarak jauh. Misalkan dari dukun, dari kamar kosong, dari ruang kosong dia nyantet dari situ, maka itu akan jarak jauh. Maka cara ngeceknya adalah tanya dulu keluargamu, misalkan istrimu atau anak atau kakakmu, tanya dulu punggungnya berat enggak, panas enggak, kepala pusing enggak, tulang ekor panas enggak. Kalau iya berarti sihirnya sudah masuk, begitu. Maka terus langsung ruqyah, langsung diobati dengan Al-Quran, begitu. Kemudian setelah selesai, misalkan sudah, berarti PSBB ini. Ini ditutup jalannya pemirsa. Ini saya mohon maaf, ini PSBB lagi Bandung. Ini PSBB Bandung. Bandung mana ini?
Jalan Riau. Jalan Riau. Muter balik Muter balik guys. Ini balik Bandung. ada yang nanya Bandung mana ini loh, Sari Ngasih ini apa ini? Wariningsih. Sariningsih. Oh, Sariningsih. Rumah sakit Sarining. Rumah sakit Wariningsih ini kita menuju padepokannya Ki Afan dan Ki siapa? Hasib, namanya padepokan Sarinem. Saritem. Saritem. Jadi itu kalau ketarik terus berarti kan keluargamu sudah kena tuh. Terus bagus bagaimana kalau saya ketarik ke sekitar rumah gitu. Nah, itu langsung yang di rumah suruh bacakan ayat membatal sihir Al-Falaq An-Nas misalkan 7 kali. Terus bacakan di garam gerasak, ditaburkan di lokasi tersebut. Insyaallah biidznillah Iya, lote pasti ada kali. insya Allah segera luntur meskipun yang nyantet 6 orang, yang nyantet 10 orang, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena antisipasi kita. Jadi saya ini sudah biasa yang ngancam dukun beberapa sudah biasa, tapi alhamdulillah bismillah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti mana pengalaman di samping kiri saya ini dia ketika nyopir terlihat kaku loh, ya kan? Nah, beliau ini calon ahli surga insya Allah. Dan mau jadi kiainya Saritem nggak jadi, kontraktor Saritem jadi terus mengundurkan diri. Jadi beliau ini terindikasi memang yang menyerang banyak. Dia pindah rumah, ya diserang lagi percuma karena jinnya dukun itu ada macam-macam, punya kompetensi macam-macam begitu loh. Ada yang nyerang jarak jauh, ada yang bisanya manual, ada yang macam-macam. Makanya nggak bisa dikatakan satu dukun itu begini, nggak bisa. Beda-beda, ada dukun Kalimantan metodenya cuman begini. Saya menemukan sihir di Madura itu hanya pakai itulah. Belara itu apa sih belara? Nih kelapa itu, daunnya kelapa itu loh. Tabu. Ah, itu cuman diikat begitu aja dilemparkan di di depan rumah di rumah di atas genteng. Dan kemarin Net flyover banyak. Oh, dia ke kiri lagi banget. Ya, terus. Gitu, Iya, gitu. bukan. dan kemarin di Banjar saya hanya Tutup kan. ditutup terus nih. Aduh. Itu ditutup. Baik. Itu saja saya kira. Saya ijazahkan cara deteksi gangguan sihir ini. Deteksi dengan cepat di rumah kita apakah sudah ada sihirnya atau belum. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pelatihan praktisi ruqyah di mana? Kota Bandung. Pondok Pesantren Darut Taubah Saritem. Sebelumnya saya ingin memberikan 3 pertanyaan kesempatan sebelum saya tutup. Bagi yang bertanya silahkan, khususnya Kanan di payung. khusus innalillahi. Mohon maaf ini ada PSBB. Saya memberi pertanyaan, monggo ada yang bertanya khususnya tentang ijazahan ini ya. Jangan belarah-belarah ke menaklukkan janda atau apa, gak usah. Ya coba ini AA bagus 86 Gus, saya dari CRA Metro Lampung mau bertanya ya, ciri-ciri yang dirasakan di badan jin khodam luhur bagaimana yang terima kasih Gus. Oh, kalau khodam dari orang tua itu biasanya tulang ekornya panas, tergantung khodamnya ya, apakah khodamnya itu dikeris atau di apa. Tapi biasanya kalau khodam penjaga itu yang dirasakan adalah paling banyak adalah marah. Yang kedua tulang ekornya pasti sakit. Kalau dibiarkan,
Kalau medianya di orang tuanya mengisi dia dengan air atau dengan apa ya, mungkin nanti suatu ketika ginjalnya akan kena. Itu saja. Kemudian terima kasih Gus, mohon bimbingnya. Oh ya, 1, 2. Kalau ada istana gaib padahal di belakang masjid, apakah berefek juga di azani? Ya, tentu berefek. Makanya ada muadzin yang saya banyak itu qori atau hufat yang adzan, muadzin itu adzan, kemudian sekarang ini ketika membaca sesuatu sakit tenggorokannya, sakit seperti sakit, suaranya sering hilang. Nah ternyata itu di belakang masjid ada kuburannya atau ada tempat istana yang diduga itu istana jin, dan ketika diruqyah memang jinnya dari situ dan nekek ini. Jadi yang disalahkan bukan jinnya, enggak. Yang disalahkan bukan jinnya, tapi kita. Ketika adzan apakah sudah ta'awudkah atau belumkah, seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Udah ya, dari Sunan, Ki Sunan. Wah, Ki Sunan ini pertanyaan terus. Ini Sunan ini selalu. Oke, sudah saya cek lagi. Pertanyaan kurang 1 ya. Bagaimana cara ngeruqyah jarak jauh? Ruqyah itu sebenarnya ya jarak dekat. Gus, bagaimana cara menghubungi PW pelatihan di NTB, ikut pelatihan? Sampean buka grup Facebook Jamiah Ruqyah Aswaja, nanti insya Allah diupdate oleh divisi Ruqyah PP CRA, update terbaru pelatihan di Senusantara, nanti di PWNU Lampung, PWNU NTB. Itu bukan pertanyaan dah, pertanyaan yang bersifat keilmuan. Saya dari Lampura, ketika saya deteksi bul kok nggak ngerasa apa, sedangkan lain kedeteksi, kenapa ya? Oh, berarti kamu belum ada. Jadi kamu yang lain maksudnya apa ya? Misalkan kita satu rumah ya kan begitu tuh. Terus satu rumahmu itu deteksi dengan cara yang saya sharekan tadi. Yang lain deteksi, yang kamu nggak deteksi. Berarti apa? Apa itu yang terjadi? Itu kemungkinan yang terasa itu sihirnya sudah masuk, sedangkan kamu belum, begitu. Sedangkan kamu belum. Saya pernah uji coba pada satu rumah yang terindikasi sihir. Semua ketarik sama, kecuali satu orang. Tak tanya ke satu orang, ketarik kemana? Saya nggak ketarik. Setelah kita cek, ternyata sihirnya memang belum masuk ke dia. Demikian pertanyaan dan jawabannya. Semoga bermanfaat, menjadikan kita semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nahdlatul Ulama di Jamiah Ruqyah, lahirlah pejuang sejati, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? JRA, NKRI, harga mati. Pancasila, Jaya, JRA Bandung. Mantap. Allah. Tepat akurat. Wah, mau menyapa monggo, ini ada teman-teman dari Bandung. Saya sudah selesai ini. Jadi tinggal nyapa, mau nyapa kepada siapa monggo. Ki Hasbib. Mau ngomong apa enggak? Enggak cukup, Bos. Cukup ya. Demikian. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu